Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Hujan lebat yang mengguyur sebagian besar wilayah Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, mengakibatkan rumah milik warga di Banjardinas Sindu, Desa Sinduwati, ambrol akibat luapan banjir dan pergerakan tanah. Selama 4 hari pelaksanaan operasi Patuh Agung 2023, terungkap 5 pengendara meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Mencoba kelezatan bakso kambing di daerah Kapal, Kabupaten Badung. Rumah milik Suwarte di Desa Sinduwati, Kecamatan Sidemen, Karangasem rusak parah. Bagian belakang rumah dan kamar retak, bahkan ambrol akibat tersapu luapan air akibat hujan yang turun pada Sabtu malam. Selain banjir, warga di desa ini juga merasakan tanah bergetar sehingga Suwarte dan warga sekitar ketakutan. Hujan deras yang turun semalaman menyebabkan air dari atas bukit meluap. Beruntung Suwarte dan keponakannya cepat lari dan keluar dari rumah sehingga mereka selamat. Malam jam 9. Jam 9 malam ya. Sebelumnya ada hujan, Pak. Iya, hujan. Nah, sebelum hujan emang udah ada retak-retak begini, Pak? Temboknya apa belum? Sudah retak. Sudah ada tapi retak ya. Pada waktu jebol itu kita bersabar, palas. Pas hujan lebat sekali, Pak ya. Sebelumnya ada sungai ini sempat selokan sempat banjir, Pak ya. Diki banjir iki, dik. Oh, iya. Oke, Pak, kerugian udah, Pak? Kerugiannya? Sekitar 15 ini. 15 jutaan, Pak ya. Sementara tinggal di mana, Pak? Diki di rumah di samping sebelahnya Sebelahnya, Pak ya. Ini tidak berani nempatin, Pak ya. dan tak berani. Retak terjadi pada bagian lantai dan tembok sehingga dikhawatirkan rumah tiba-tiba bisa roboh. Suwarte dan keluarganya saat ini terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya, menunggu hingga rumah diperbaiki. Diperkirakan bukan hanya rumah Suwarte yang rusak, namun rumah warga yang lain di Desa Sinduwati mengalami hal yang sama. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Selama 4 hari pelaksanaan operasi Patuh Agung 2023, terungkap 5 pengendara meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Kasubdit Penegakan Hukum Ditlantas Polda Bali, Kompol Rahmawati Ismail mengatakan dari hasil operasi Patuh yang baru beberapa hari, terjadi 67 kecelakaan lalu lintas dengan rincian luka ringan sebanyak 105 orang dan meninggal dunia 5 orang. Hal ini menurut Kasubdit belum terhitung kerugian yang diperkirakan mencapai hingga 62 juta rupiah. Tilang manualnya sendiri atau tilang di tempatnya selama 4 hari sebaliknya sudah 1.129. Untuk tilang etle-nya sendiri atau tilang elektroniknya sudah sebanyak 333 orang yang sudah mengkonfirmasi tilangnya dan harus membayar denda tilangnya sesuai dengan tataran. Untuk laka lantasnya, Bu, selama operasi, Bu? Selama 4 hari Patuh Agung 2023 sudah terjadi 67 kecelakaan lalu lintas yang terdata dengan meninggal dunia sebanyak 5 orang dan luka ringannya sebanyak 105 dan kerugian materialnya sebanyak 62.950. Ini cukup tinggi kami rasa ya, karena baru berjalan 4 hari saja data yang masuk sudah sebanyak 67 pelanggaran. Ditlantas Polda Bali juga mengungkap jumlah pelanggaran yang ditindak selama operasi Patuh Agung 2023 mencapai lebih dari 1.400, baik melalui tilang elektronik maupun tilang di tempat. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Selamat pagi.
Ratusan personel Polres Buleleng diterjunkan untuk membersihkan Pelabuhan Tua Buleleng yang merupakan salah satu objek wisata di Bali. Pelabuhan Tua Buleleng merupakan saksi sejarah pejuang Bali melawan kolonialisme, namun belakangan terlihat tidak terawat dengan baik dan banyak sampah berserakan. Sebanyak 300 anggota polisi dari Polres Buleleng dan Polsek Kota Singaraja dikerahkan untuk menjadikan kawasan wisata dan pesisir ini menjadi menarik dan bersih. Selain polisi, aksi bersih-bersih ini juga dibantu warga sekitar. Endemi yang dicanangkan oleh Bapak Jokowi, pariwisata yang di Buleleng tetap terjaga dan memberikan dampak positif bagi pengunjung baik lokal Kabupaten Buleleng maupun pendatang nantinya dari warga negara asing atau warga negara Indonesia lain. Pelabuhan Tua dan kawasan pantai Buleleng kerap dikunjungi banyak wisatawan. Selain menikmati keindahan matahari terbenam di kawasan pesisir, wisatawan juga bisa melihat pelabuhan bersejarah sambil menikmati kuliner khas Bali. Aksi bersih-bersih ini rencananya juga akan dilakukan di kawasan wisata lain di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng.